dalam statistika inferensia gitu ya, bagaimana kita nanti akan mencoba, menyimpulkan, data sampel untuk populasi, tahap pertama itu adalah pendugaan parameter. Oke, pendugaan parameter yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, pendugaan parameter itu sebetulnya bisa penduga titik, artinya nilainya hanya satu. Jadi ketika kita mengambil sampel, kita hitung rata-ratanya, berarti rata-rata sampel itu disebut penduga titik, teman-teman. Oke, penduga titik itu bisa digunakan untuk menyatakan rata-rata populasi, misalnya kalau statistiknya itu adalah X bar. Tetapi ya, kemarin kita belajar bahwa penduga titik ini tidak ada bayangan sedekat atau sejauh apa dengan nilai populasi yang sebenarnya. Maka kita buat penduga selang kepercayaan ya dengan tingkat kepercayaan tertentu. Oke, di sana kita ada margin of error. Oke, sekalipun kita membuat selang kepercayaan begitu ya. Tapi seringkali bahwa di dalam aplikasi di lapangan, kita ingin menguji sebetulnya apakah memang rata-rata populasi itu adalah sama dengan rata-rata yang kita peroleh dari sampel. Artinya nanti yang kita uji sebetulnya bukan selang kepercayaan, teman-teman, tapi nilai penduga titik tadi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya X bar atau data sampel kita itu adalah misalnya 85 gitu ya. Lalu kita ingin melihat apakah data 85 ini atau X bar sama dengan 85 ini bisa gitu ya dijadikan sebagai rata-rata populasi. Nah, kita masuk ke dalam ranah pengujian hipotesis. Jadi jangan serta-merta kalau kalian melihat data X bar ya dari suatu sampel langsung kalian gunakan untuk rata-rata populasi. Tidak boleh ya. Kalian harus masuk ke dalam tahapan yang namanya pengujian hipotesis dulu. Oke, nah ini dia yang akan kita pelajari ya, dasar-dasar uji hipotesis begitu. Lalu ada uji hipotesis satu proporsi, ada uji hipotesis nilai tengah ketika ragamnya diketahui. Nah, nanti kita lihat ya apakah nanti proporsi yang belakangan ya, lalu kita masuk uji nilai tengah dulu ya. Yang penting nanti semua materi ini tersampaikan kepada kalian. Oke, sekarang saya coba buka PowerPoint-nya. Ya, jadi ini saya gunakan PowerPoint dari Institut Pertanian Bogor ya, Universitas IPB sekarang namanya ya, dari Departemen Statistikanya. Nah, ini adalah pengujian hipotesis, teman-teman. Oke, kita mulai dengan misalnya ya, seringkali sebetulnya ya kita itu menduga-duga gitu ya, atau memiliki suatu dugaan terhadap suatu kondisi tertentu gitu ya. Ya dari hal-hal sederhana begitu ya sampai dengan mungkin hal-hal yang lebih kompleks. Nah, kalau di dalam mempelajari karakteristik populasi misalnya di sini ya, kita sering misalnya dari bidang kesehatan menduga bahwa pemberian DHA pada anak-anak itu akan menambah kecerdasannya. Ya, jadi kita berpikir gitu atau menganggap bahwa ketika kita memberikan DHA ya pada anak-anak itu akan menambah kecerdasannya. Begitu. Atau misalnya pemberian vaksin polio itu akan mengurangi jumlah anak-anak yang menderita penyakit ini. Atau misalnya kalian waktu lama bermain game itu akan mempengaruhi IPK kalian misalnya gitu ya. Jadi pernyataan-pernyataan ini sebetulnya ya itu sah-sah saja dibuat oleh kita. Gitu. Tetapi valid atau tidaknya tentu kita memerlukan data di sana. Ya, jadi untuk menganggap pernyataan ini sahih atau tidak, kita tentu memerlukan pengumpulan data. Artinya apa? Datanya itu harus mendukung pernyataan atau anggapan tersebut. Nah, jadi pernyataan atau anggapan yang mempunyai nilai yang mungkin benar atau salah gitu ya, atau suatu pernyataan atau anggapan yang mengandung nilai ketidakpastian itu adalah hipotesis namanya. Ada yang menyebutkan hipotesis itu adalah suatu pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Silahkan. Ya, tapi nanti kalian pelajari dalam statistika, kita tidak akan menyatakan bahwa anggapan itu benar misalnya, atau anggapan itu salah misalnya. Tetapi kita mempunyai bukti yang cukup untuk menyatakan ya pernyataan yang tadi kita duga. Kita berbicaranya adalah kita punya bukti yang cukup, kita punya data yang mendukung pernyataan tersebut. Ya, jadi kita tidak berbicara bahwa pernyataan itu benar atau pernyataan itu salah, teman-teman.
Ya, jadi nanti dalam kesimpulannya kita berbicaranya bahwa ya data kita memang sudah mendukung pernyataan tersebut. Ya, jadi itu beda anggapannya. Jadi ini adalah pengertian dari hipotesis. Nah, kalau dalam statistika, nah ini perlu dicatat ya. Kalau di dalam statistika, hipotesis itu ada dua bentuk atau dua jenis. Yang pertama disebut hipotesis nol. Jadi H besar ada indeksnya 0 di sini. Ini bukan O ya, ini adalah 0. Hipotesis nol. Apa itu hipotesis nol? Suatu pernyataan atau anggapan yang umumnya ingin kita tolak. Umumnya, tapi tidak selalu. Ya, tidak selalu pernyataan ini adalah yang ingin kita tolak, tapi pada umumnya itu adalah pernyataan yang biasanya ingin kita tolak. Nah, lawan dari H0 itu adalah H1 atau ada yang menuliskannya H dalam indeks A, HA. Di mana dia merupakan hipotesis alternatif. Artinya dia lawannya dari H0, maka dia sebut pernyataan lain yang akan diterima jika H0-nya ini nanti ditolak. Jadi kalau H0 itu ditolak, maka kita terima H1. Gitu ya. Atau kita terima H0. Begitu, pernyataan yang memang umumnya ingin kita tolak. Nanti kita lihat karakteristik ya dari H0 dan H1 dalam notasi matematisnya itu seperti apa, gitu ya. Karena itu sebetulnya yang lebih bisa kalian pahami dibandingkan seperti ini. Ya, karena sangat seperti subjektif pernyataan yang ingin ditolak begitu ya. Tetapi kalau kita sudah paham nanti dari segi notasi matematis, pernyataan apapun kalian bisa menentukan dia masuknya ke dalam H0 atau H1. Begitu. Nah, kalian perlu ingat bahwa kita berbicara statistika inferensi ya. Jadi di pengujian hipotesis nanti kita akan menguji apakah statistik itu nilainya bisa digunakan untuk parameter. Ya, apakah nilai dari sampel itu bisa kita gunakan untuk mewakili populasi. Artinya teman-teman, kalau kita hanya pakai data sedikit ya atau data sampel untuk menyimpulkan populasi, kira-kira kan ada error atau enggak? Ada, Bu. Ada ya, pasti ada error. Sekecil apapun itu pasti ada error karena kita hanya mengambil sebagian data dari populasi begitu. Artinya kemungkinannya pasti akan ada error. Nah, tentu dalam pengambilan keputusan itu ya, dalam pengujian hipotesis ini ada dua jenis error ya atau dua error type gitu ya. Nah, salah jenis satu atau error type satu apa? Itu adalah kesalahan akibat menolak hipotesis nol ya, padahal hipotesis nol itu benar. Nah, kesalahan tipe 2 itu adalah kesalahan akibat kita menerima hipotesis nol, padahal H1-nya yang benar atau H0-nya tidak benar begitu ya. Nah, ini seperti dilema mungkin seorang hakim. Ya, jadi logikanya kalau tipe 1 gitu ya, kita menolak H0 padahal H0 benar. Seperti kita menghukum terdakwa yang sebetulnya dia tidak terbukti bersalah, artinya dia benar ya. Jadi dia menolak H0 atau menghukum terdakwa gitu yang padahal terdakwa ini sesungguhnya dia jujur atau benar misalnya atau tidak bersalah. Nah, kesalahan tipe 2 adalah menerima H0 padahal H1 benar. Ya, atau kita membebaskan si terdakwa padahal terdakwanya itu bersalah misalnya. Nah, ini adalah dua jenis kesalahan teman-teman ya, dua jenis kesalahan yang terjadi dalam pengujian hipotesis. Kan pertanyaannya adalah berarti yang nanti digunakan error tipe 1 error tipe 2 misalnya. Kalau kalian jadi hakim, kalian lebih milih menghukum orang yang salah atau membebaskan orang yang menghukum orang yang benar atau membebaskan orang yang salah? Coba. Menghukum orang yang benar. Menghukum orang yang benar. Oke, yang lain ada pendapat? Membebaskan orang yang salah. Waduh, beda-beda nih. Ada yang membebaskan orang yang salah atau menghukum orang yang benar begitu ya. Nah, di dalam statistika, teman-teman, nanti akan kita gunakan adalah yang tipe error 1. Ya, jadi kita menolak H0 padahal H0 benar. Mengapa ini yang kita gunakan? Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah nilai peluang kesalahan yang ini dapat terjadi untuk masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya tadi peluang salah jenis 1, ya, itu adalah peluang dalam kurung
kita tolak H0 padahal H0 benar. Gitu ya bacanya. Jadi peluang salah jenis 1, peluang tolak H0 padahal H0 itu benar. Nah, ini disebut juga sebagai alfa atau taraf signifikansi. Nggak boleh lupa nih. Ini akan kita gunakan dalam pengujian hipotesis. Jadi alfa. Ingat kemarin di selang kepercayaan ada 1 minus alfa? Ya, alfa tersebut sama dengan alfa yang ada di sini. Oke, jadi kita peluang tolak H0 padahal H0-nya benar. Nah, kalau misalnya peluang salah jenis 2, itu adalah peluang terima H0 padahal H1 yang benar. Nah, ini disebut sebagai beta. Oke, jadi tipe salah jenis 1 atau tipe error pertama gitu itu adalah alfa dan tipe error kedua itu adalah beta, teman-teman. Ya, jadi ada 2 salah jenis begitu dalam pengambilan keputusan. Nah, ini dia kalau kita buat tabel ya, tabel 2 arah atau ini disebut sebagai tabel kontingensi. Jadi ketika kita tolak H0 ya, padahal H0 benar, ini disebut peluang salah jenis 1 atau nama lainnya adalah taraf nyata atau ada yang menyebutkannya juga taraf signifikansi. Nah, itu disebut sebagai alfa. Ketika kita ya menerima H0 gitu ya, padahal H0-nya salah begitu. Nah, ini disebut tadi sebagai peluang salah jenis 2 atau beta. Nah, tentu yang benar adalah kita menolak H0 padahal H0 salah. Nah, ini disebut kuasa pengujian. Tapi ini tidak kita pelajari pada statistika dasar, nanti ada mata kuliahnya sendiri. Dan ketika terima H0 padahal H0 benar, nah inilah yang disebut tingkat kepercayaan yang kemarin kita pelajari pada saat pendugaan parameter. Jadi kita menerima H0 padahal H0 benar. Artinya selang kepercayaan yang kita buat itu memang menduga nilai memuat nilai parameter yang sebenarnya, teman-teman. Ya, nah ini disebut tingkat kepercayaan atau 1 minus alfa. Seperti itu. Oke. Oke, ini di skip saja ya. Nanti kalian akan mempelajari ya, tidak di sini ya karena ini sangat teoritis. Kalian akan mempelajari bahwa ya ketika kita memperbesar salah satu error antara alfa dan beta, itu kita juga memperbesar atau memperkecil lawannya gitu ya. Jadi kalau kita memperbesar alfa, nanti betanya akan mengecil. Ketika kita memperbesar beta, nanti alfanya yang menurun. Gitu. Jadi dilema gitu sebetulnya ya. Jadi kalau ada 2 tipe error dalam pengambilan keputusan, itu kita sulit untuk menurunkan dua-duanya menjadi seminimum mungkin. Gitu. Tapi ada satu cara kalau kita mau meminimumkan keduanya. Caranya adalah dengan menambah sampel terus-menerus. Jadi sampelnya harus banyak gitu ya, sehingga alfa dan betanya ini bisa sekecil mungkin begitu. Tapi biasanya kita mengorbankan salah satu. Jadi kita hanya memilih alfa begitu. Nah, itu yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan, teman-teman. Nah, ini contoh begitu ya, bagaimana kita menghitung nilai alfa dan beta ya dari suatu kasus. Misalnya kita punya suatu sampel ya, teman-teman. Sampel ini berukuran 25 di mana 25 objek gitu ya atau responden ini diambil secara acak dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, ingat bahwa populasi berdistribusi normal itu parameternya mu dan sigma kuadrat. Jadi sigma kuadratnya adalah 9. Atau variansinya adalah 9 begitu. Nah, dia akan menguji suatu hipotesis ya. Jadi H0-nya adalah mu sama dengan 15, dia katakan artinya rata-rata populasinya sama dengan 15. Hipotesis tandingannya atau H1-nya adalah mu sama dengan 13. Nah, lalu dia menentukan tolak H0, ya, kita tolak hipotesis 0 jika rata-rata itu kurang dari atau sama dengan 13,5. Jadi kalau nanti kita hitung bahwa rata-ratanya itu kurang dari atau sama dengan 13,5, maka kita tolak H0. Artinya kalau kita tolak H0, kita terima bahwa rata-rata dari populasi itu sama dengan 13. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menghitung kesalahan jenis 1 dan jenis 2. Ingat, tadi peluang salah jenis 1 adalah peluang menolak H0 padahal H0 benar. Oke, pelan-pelan. Peluang tolak H0 padahal H0 benar. Kenapa di sini mu-nya sama dengan 15? Karena dia adanya di H0.
Jadi H0 benar ini apa? Ketika mu sama dengan 15, teman-teman. Jadi di sini peluang tolak H0 ketika mu sama dengan 15 gitu ya. Maka peluang tolak H0-nya kapan? Ketika rata-ratanya kurang dari atau sama dengan 13,5. Masukkan di sini. Ya, X-nya ini kurang dari atau sama dengan 13,5. X ini kita transformasi menjadi Z selanjutnya. Ingat rumus Z di sini, X bar min mu per sigma per akar N ya. Jadi di sini X barnya adalah 13,5, mu-nya adalah 15, karena di sini H0 benar mu-nya sama dengan 15, lalu dibagi sigma, sigmanya 3, akar dari 9 tadi ya, dibagi akar N, tadi 25N-nya. Ternyata ya nilai peluang salah jenis satunya adalah 0,0062. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita menghitung peluang salah jenis 2? Kita peluang, salah jenis 2 tadi adalah terima H0 padahal H1 yang benar gitu ya. Maka terima H0 ketika H1-nya benar. H1 benar itu mu-nya berapa? 13, teman-teman. Jadi sini mu sama dengan 13. Kapan terima H0? Ketika dia lebih besar dari 13,5. Ini continue, jadi mau ditulis lebih besar atau lebih besar sama dengan 13,5-nya akan ikut ya. Nah, ini sama halnya seperti yang di atas, kita transformasi menjadi Z. Artinya 13,5 X barnya ini dikurangi dengan mu, mu-nya adalah 13 di sini, dibagi sigma per akar N. Sigmanya adalah akar 9 yaitu 3, dibagi akar N. N-nya tadi 25. Jadi peluang Z lebih besar dari 0,83 sama saja dengan 1 dikurang peluang Z kurang dari 0,83 yaitu 0,2033. Jadi peluang salah jenis satunya 0,0062, peluang salah jenis 2-nya itu adalah 0,2033. Jadi lebih kecil peluang salah jenis satunya, teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh kita menghitung peluang salah jenis 1 dan peluang salah jenis 2. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Bisa dipahami tidak? Bisa, Ibu. Bisa. Bisa, Bu. Oke, bagus kalau bisa. Ya, tapi yang akan kita lakukan nanti tidak menghitung alfa dan beta ya, teman-teman. Tentu nanti kita akan mencoba melakukan pengujian hipotesis untuk parameter. Ya, jadi alfanya ini justru nanti ditentukan. Jadi kalau di statistika dasar alfanya nanti justru ditentukan begitu. Ini nanti kalian pelajarinya StatMat 1 dan StatMat 2. Tapi setidaknya kalian sekarang paham apa itu alfa, apa itu beta ya. Seperti itu. Nah, nanti dalam pengujian hipotesis yang akan digunakan itu adalah tipe salah jenis 1 ya, atau alfa. Mengapa? Karena dia yang dapat dikendalikan. Mengapa dia yang dapat dikendalikan? Setelah ini saya jelaskan ya. Mengapa alfa yang bisa dikendalikan, Bu? Mengapa tidak beta yang digunakan? Kan pasti itu menjadi pertanyaan kalian. Oke, tentu nanti selanjutnya pertanyaan yang akan muncul adalah berapa nilai alfa yang digunakan. Nah, ini tergantung risiko keputusan yang akan diambil. Tentu ketika semakin kecil alfanya itu kan semakin baik, teman-teman. Artinya kekeliruan atau kesalahan yang muncul juga semakin minim. Ya, akibatnya apa? Ya tentu nanti misalnya bisa jadi ya nanti berakibatnya pada keputusannya ya. Jadi ketika kita pakai taraf nyata 5% misalnya atau alfa 5% atau 1%, itu bisa menghasilkan keputusan yang berbeda ya. Jadi tentu sampelnya harus sebanyak mungkin kalau alfanya mau semakin kecil. Itu imbasnya ke sana. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Oke, yang pertama, tolong perhatikan ya. Kita harus menuliskan hipotesis yang akan diuji. Oke. Artinya ada H0, ada H1. Ya, H0 ada H1. Nah, kalau kalian lihat di sini ya. Kalau kalian lihat di sini, untuk semua H0 ya, perbedaannya dengan H1 dari notasi matematisnya itu apa? Coba diperhatikan dengan seksama antara H0 dan H1 dalam notasi matematisnya itu yang membedakan apa?
ada tanda apanya begitu? Sama dengannya. Betul, betul, bagus ya. Jadi yang membedakan pertama dalam menuliskan hipotesis antara H0 dan H1 adalah ketika ada notasi sama dengannya, itu hanya boleh dimasukkan dalam hipotesis 0. Ya. Pokoknya misalnya kalau ada pernyataan, saya ingin menguji bahwa rata-rata nilai dari Statdas kelas A itu paling kecil adalah 80. Kalau paling kecil 80, 80-nya ikut nggak? Enggak. Ikut, Bu. Ikut, Bu. Ikut Yang ya, H0 paling kecil. Iya, betul. Paling kecil kan 80, artinya bisa 80, 80, sekian, 81 dan seterusnya. Maka di sini rata-ratanya atau mu-nya ya, kalau paling kecil berarti lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan? Lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. Jadi di sini H0-nya adalah mu lebih besar sama dengan 80. Ya. Nah, ketika dalam pernyataan-pernyataan tadi entah nanti di soal atau kita mau membuat pernyataan yang ada tanda sama dengannya, itu harus ada di hipotesis 0, teman-teman. Bukan di hipotesis 1. Ya. Jadi nanti di hipotesis satunya kita tinggal tuliskan lawannya saja dari hipotesis 0. Oke, jadi maka di hipotesis 0 itu bisa tandanya lebih besar sama dengan, artinya kita kan sekarang ingin menguji suatu parameter. Yang akan diuji dalam pengujian hipotesis itu parameter, teman-teman, bukan statistik. Yang akan diuji itu adalah parameter. Maka notasi-notasi yang ada di dalam hipotesis ini pasti notasi parameter. Nggak akan ada X bar di H0 itu nggak akan ada. Nggak akan ada S, ya, nggak akan. Jadi notasi parameter yang ada di dalam hipotesis. Nah, sekarang kita belajar. Di sini ada hipotesis satu arah, ada hipotesis dua arah. Oke, tadi setelah kalian pelajari bahwa dalam H0 pasti ada tanda sama dengannya ya. Kalau hipotesis satu arah artinya apa? Ketika kita menolak H0, teman-teman, kemungkinannya itu adalah kita menerima suatu daerah di salah satu arah. Jadi, kenapa di sini kalau lebih besar sama dengan itu disebut satu arah? Karena kalau kita tolak H0, maka satunya benar, itu adalah mu lebih kecil dari mu 0. Nah, ini satu arah, berarti hanya lebih kecil nanti nilainya. Begitu ya. Sama halnya ketika kita H0-nya adalah lebih kecil sama dengan ya, maka H1-nya kan lebih besar. Nah, nanti berarti wilayah penolakan H0-nya itu ada di daerah yang lebih besar, di sebelah kanan. Oke, nanti kita belajar. Kalau hipotesis dua arah, ya, kalian lihat, H0-nya itu adalah mu sama dengan mu 0. Mu 0 ini adalah suatu angka nanti, teman-teman. Ya, suatu angka. Kalau tadi contohnya 80 gitu ya. Nah, mu sama dengan mu 0. Ketika kita tolak hipotesis 0, kita terima H1, dia mu tidak sama dengan mu 0. Nah, kenapa dia disebut dua arah? Kalau kita bilang nggak sama dengan, berarti dia bisa di kiri atau bisa di kanan. Artinya bisa lebih kecil dari mu 0 atau bisa lebih besar dari mu 0. Kemungkinannya. Maka di sini kemungkinannya ada dua. Kalau dua, berarti dia hipotesis dua arah. Bisa dipahami sampai sini? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Haikal. Berarti untuk yang hipotesis dua arah itu untuk H1-nya aja ya. Kalau H0-nya berarti kan dia satu nilai doang. Yang mana? Untuk H0 kan itu dia sama dengan, berarti dia nilainya cuma satu kan. Kalau misalnya Iya. selain itu berarti dua arahnya itu di H1-nya gitu ya, Bu? Iya. Ya. Jadi kalau dia H1-nya tidak sama dengan, tentu H0-nya pasti sama dengan. Oke, Kalau Bu. di sininya lebih kecil atau lebih besar, nah hati-hati, di sini bisa lebih besar sama dengan atau boleh juga mu sama dengan mu 0. Karena di sini lebih besar atau sama dengan, teman-teman. Ya. Tapi normalnya ketika H1-nya lebih kecil ya berarti H0-nya adalah lebih besar sama dengan lawannya. Bu, bisa nggak nanti diketahui dari suatu contoh kasus misalnya, itu adalah H1-nya dulu? Bisa. Misalnya ya, seperti saya menyatakan bahwa rata-rata kelas A itu ya itu lebih besar dari 80 gitu. Maka lebih besar dari 80 tidak ada tanda sama dengannya ya. Berarti masuknya di H1-nya adalah mu lebih besar dari 80. Maka nanti H0-nya adalah mu lebih kecil atau sama dengan 80. Ya, jadi hati-hati. Untuk menentukan H0 dan H1-nya lihat apakah ada notasi sama dengannya atau tidak. Di situ yang paling pertama, teman-teman. Nah, biasanya tadi kenapa di H0 ini umumnya adalah hipotesis yang ingin kita tolak?
Karena biasanya gitu ya, kita menentukan H1-nya ya atau menguji sesuatu itu kalau tidak lebih kecil misalnya, lebih besar atau tidak sama dengan, artinya ini yang ingin kita terima gitu. Hipotesis kita kan biasanya di awal kita pengen yang diterima itu adalah dugaan kita gitu ya, dan dugaan kita tuh biasanya hanya lebih kecil, lebih besar atau tidak sama dengan. Padahal bisa saja suatu saat kita berhipotesis gitu dengan notasi yang lebih besar atau sama dengan ya, atau lebih kecil sama dengan atau sama dengan. Nah, kita jawab sekarang pertanyaan tadi. Mengapa alfa yang bisa dikendalikan, teman-teman? Kenapa bukan beta? Lihat, tanda sama dengan itu adanya di H0. Seluruh tanda sama dengan itu adalah di H0. Artinya di sini kita dari awal bisa menganggap bahwa H0 ini benar. Ya, lihat alfa di sini apa tadi? Peluang tolak H0 ya, padahal H0 benar. Ya. Peluang menolak H0 padahal H0 benar. Yang betanya itu adalah terima H0 tapi H1 benar. Yang bisa kita kendalikan itu H0 yang benar atau H1 yang benar. 0 benar. Betul, H0 benar. H0 benar. Kenapa? Karena yang ada tanda sama dengannya ada di H0, teman-teman. Ya, sedangkan di H1 tadi, kalau kita bilangnya lebih kecil, kan kita nggak tahu nilainya yang mana ya. Yang lebih kecil itu yang mana. Yang lebih besar juga, nilai lebih besar dari 80 itu berapa sih? Kan banyak kemungkinannya ya. 80, sekian, 81 sekian, itu sulit sekali kita kendalikan. Ya, apalagi tidak sama dengan H1-nya, bisa dua arah. Bisa lebih kecil atau bisa lebih besar dari suatu nilai. Maka sulit bagi kita untuk mengendalikan si beta ini. Yang bisa kita kendalikan adalah si alfanya. Karena kita bisa menentukan nilai H0-nya benar. Gitu. Karena ketika H0 benar di sini berarti kita lihat nanti mu-nya itu sama dengan berapa. Gitu. Karena selalu ada tanda sama dengan di hipotesis nolnya. Itulah mengapa kita menggunakannya adalah alfa bukan beta. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Silakan kalau masih ada yang bingung. Yang penting menuliskan H0 dan H1-nya dulu yang kalian harus clear. Ya, untuk perhitungan di bawahnya nanti bisa mengikuti begitu teman-teman. Nanti kita lihat contohnya. Nah, oke. Setelah menuliskan hipotesis, ya ini tahapan pertama ya. Kita menuliskan hipotesis. Ada hipotesis 0 dan hipotesis 1 ya. Bu, apakah di sini selalu mu? Enggak. Jawabannya ya. Tergantung parameter yang mau diuji apa. Kalau misalnya kita mau menguji parameter rata-rata populasi, ya tadi artinya misalnya saya ngambil sampel untuk menghitung rata-rata nilai kalian begitu ya, atau nilai dari suatu, atau misalnya pengeluaran lah ya, pengeluaran atau pendapatan dari suatu kota. Nah, artinya saya mungkin hanya mengambil sampel beberapa kelurahan. Saya dapatkan nilai rata-ratanya. Lalu kita ingin menguji apakah rata-rata itu bisa dijadikan sebagai rata-rata populasi, artinya seluruh kota, gitu ya, pendapatannya sekian, maka gunakan mu, karena rata-rata berbicaranya. Nanti kalau misalnya kita ingin menguji parameter yang lain, proporsi, ya, misalnya proporsi dari sampel untuk proporsi populasi, berarti di sini notasinya bukan mu lagi ya, tapi pi misalnya parameter proporsi. Atau mau menguji apa? Simpangan baku, ya. Berarti di sini apa kalau simpangan baku? Notasinya? Sigma. Betul, sigma. Kalau varians? Sigma kuadrat. Oke, bagus. Alright, Kak ya. Jadi nanti notasi yang ada di dalam hipotesis baik di H0 maupun di H1 itu adalah notasi parameter. Jadi jangan salah ya, jangan tiba-tiba ada X bar di H0 ya. Tidak perlu. Mungkin ada yang bertanya, Bu, boleh nggak misalnya kita menentukan nanti ya alfanya itu adalah 0 misalnya. Ya. Karena apa, langkah selanjutnya kita di sini menetapkan tingkat kesalahan atau taraf nyatanya atau taraf signifikansinya. Yang umum teman-teman alfa itu nilainya 1%, 5%, 10%. Gitu ya. Artinya peluang menolak hipotesis yang benar padahal hipotesis tersebut benar ya peluangnya 0,01 atau 0,05 ya atau 0,1 biasanya itu yang umum. Bu, boleh nggak kita pakai 0% di sini? Gimana pendapat kalian? Nggak bisa kayaknya, Bu. Kenapa nggak bisa, Haikal?
Karena kan selalu ada error kan setiap data itu. Betul. Ingat bahwa ya teman-teman, kita ingin mengeneralisasi nilai populasi berdasarkan data sampel. Selama kita menggunakan data sampel, tapi mau generalisasinya buat populasi, itu pasti ada errornya, sekecil apapun. Kalau kalian mau tingkat kesalahannya 0%, kalian nggak usah ngambil sampel. Ambil aja semua anggota populasi, kalau memang terjangkau. Ya, kalau misalnya populasi kalian 1 RT, ya udah masih ada 60 rumah misalnya. Silahkan tanya satu-satu, misalnya mau meneliti rata-rata pendapatan. Silahkan tanya rumah 1 pendapatannya berapa per bulan. Rumah 2 sampai ke rumah 60. Artinya di sana kalian nggak sampling, tapi kalian sensus. Kalau udah sensus, dapatin nilai rata-rata, perlu nggak diuji lagi? Tidak. Nggak perlu, ya. Karena kalian udah mengunjungi seluruh anggota populasi. Gitu. Kalau udah mengunjungi seluruh anggota populasi, ya sudah, kalian sudah harus yakin nilainya seperti itu selama pengambilan datanya benar. Jadi nggak perlu lagi pengujian hipotesis seperti ini, nggak perlu. Ya, gitu. Nah, setelah menetapkan tingkat kesalahan, teman-teman, ya, kita akan mendeskripsikan data contoh yang diperoleh. Ya, artinya apa? Kita menghitung informasi numerik yang dibutuhkan dalam pengujian hipotesis. Ya. Jadi nanti misalnya mau menghitung atau menguji rata-rata. Nah, menguji rata-rata itu bisa pakai Z-hitung, ini rumusnya sudah kalian pelajari, atau menggunakan T. Lihat di sini informasinya apa saja. Kita butuh nilai rata-rata contoh atau X-bar. Kita lihat, kita butuh misalnya rata-rata sampel. Kalau misalnya, simpangan baku sampel. Kalau misalnya simpangan baku populasinya tidak diketahui gitu kan. Nah, lalu kita juga perlu menghitung misalnya jumlah sampel tidak ada ya, tidak perlu dihitung gitu. Jadi kita menghitung informasi yang dibutuhkan dalam statistik uji. Nah, inilah statistik uji namanya. Ya, jadi T, Z yang sudah kita pelajari kemarin di dalam distribusi sampling ya, itu disebut statistik uji teman-teman di sini. Oke. Jadi statistik uji ini yang digunakan itu sangat tergantung pada sebaran statistik dari penduga parameter yang diuji. Ingat statistik, misalnya kita mau menduga tadi parameter rata-rata, mu. Nah, berarti kan statistik ujinya adalah, statistik itu kan adalah X-bar. Nah, kita harus tahu distribusi dari X-barnya. Nah, kita kemarin sudah belajar distribusi sampling kan, distribusi X-barnya itu distribusi normal. Gitu. Tetapi ada kondisinya. Kalau misalnya dia sigmanya diketahui, begitu ya, itu adalah Z statistiknya normal baku. Tapi kalau sigma atau simpangan baku populasinya tidak diketahui, maka si X-bar-nya itu berdistribusinya adalah test student. Gitu kan? Di mana artinya nilai simpangan baku populasinya itu diduga oleh simpangan baku sampel atau S di sini. Jadi yang kalian sudah pelajari kemarin digunakan lagi di dalam pengujian hipotesis. Ya, jadi kalau nanti kita menguji rata-rata, itu mu di sini ya, maka statistik ujinya itu bisa pakai T, bisa pakai Z. Kapan pakai T? Kalau sigmanya dari populasi tidak diketahui. Kapan pakai Z? Kalau sigma, ya, persimpangan baku dari populasinya diketahui. Nah, T di sini ada indeks H itu artinya T hitung. Z indeks H itu disebut Z hitung. Tergantung nanti kondisinya, sigmanya itu diketahui atau tidak. Oke, contohnya, nah ini ya, untuk mu sama dengan mu0. Jadi untuk menguji parameter rata-rata nanti akan kita gunakan kalau tidak test student atau Z atau normal baku. Nah, setelah kita menentukan statistik uji, nah barulah kita menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0 namanya. Ini yang tadi saya katakan. Jadi ya, kita nanti untuk mengambil kesimpulan ya, kita berdasarkan daerah penolakan H0. Oke, namanya daerah kritis atau daerah penolakan H0. Jadi, daerah penolakan H0 itu sangat bergantung dari bentuk hipotesis alternatif atau H1-nya. Nah, ini penting. Kalau kalian sudah paham bentuk hipotesis apapun kalian bisa. Saya jamin. Jadi kalian nggak menghafal nantinya untuk si daerah kritisnya ini.
Ya, karena kalau kalian sudah paham bahwa ini hanya diperoleh dari H1, bentuk apapun ya, bentuk apapun dari H1-nya ya, kalian akan paham. Tidak perlu menghafal. Oke, kalian lihat. H1-nya, kalau H1-nya lebih kecil, ini kita bisa T, bisa Z ya statistik ujinya. Ini sama. Kalau H1-nya itu tandanya lebih kecil, maka daerah kritis atau daerah penolakan H0-nya itu adalah di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri artinya nanti T hitung atau Z hitungnya itu akan lebih kecil dari Z tabel. Ya, kalau T berarti nanti derajat bebasnya adalah M-1 gitu ya. Nanti alfanya adalah berapa? Alfanya nggak dibagi 2 karena dia satu arah di sini, lebih kecil atau lebih besar. Kalau H1-nya mu-nya lebih besar dari mu0, maka dia mengikuti tolak H0 jika T hitungnya lebih besar dari T tabelnya atau Z hitung kita nanti lebih besar dari Z tabel. Kalau misalnya tandanya 2 arah di sini tidak sama dengan ya, maka sebetulnya kita menolaknya itu jika 2 arah, ada 2 daerah. Kalau Z-nya itu lebih kecil dari min Z tabel atau Z hitung kita lebih besar dari Z tabel atau mau diberikan tanda mutlak seperti ini. Ya, tanda mutlak artinya nilai positif dari T hitung maupun Z hitung itu akan lebih besar dari nilai T atau Z, alfanya dibagi 2 gitu. Kalau sembarang T kan ada derajat bebasnya ya, kalian ingat. Nah, baru setelah itu kita nanti tarik keputusan atau kesimpulannya. Jadi kalian nanti tentu akan menghitung ini, lalu kalian bandingkan dengan nilai T tabel atau Z tabelnya. Ya, dan itu disesuaikan dengan H1-nya. Nanti kita lihat contohnya. Baru setelah itu kita tarik kesimpulannya. Apakah kita tolak H0 atau terima H0. Oke, itu adalah tahapannya dalam melakukan pengujian hipotesis. Jadi pertama, tuliskan hipotesisnya, H0 atau H1-nya. Lalu tentukan taraf signifikansinya atau tentukan alfanya. Lalu hitung statistik ujinya. Oke, statistik ujinya. Lalu tentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0-nya, baru kita ambil kesimpulan atau ambil keputusannya. Itu 5 tahapannya. Oke, jadi itu ditulis sama kalian ya, detailnya ini menentukan daerah kritis, nanti kita lihat kasusnya. Ya, itu nggak boleh lupa. Sampai sini dulu, ada pertanyaan silakan. Bu, saya mau nanya Bu, tadi Oke, saya Aura. kurang nangkep yang kapan kita make test student sama yang Oke. Z itu Bu. Baik, baik Aura ya. Jadi ini sebetulnya contoh dalam pengujian hipotesis. Maksudnya kita kan di sini tahapan 4 itu kan menghitung statistik ujinya ya. Jadi statistik uji di sini contohnya itu sebetulnya bisa pakai T, bisa pakai Z kalau kita mau menguji parameter rata-rata ya. Kan kita ingat parameter itu bisa parameter rata-rata, bisa parameter proporsi misalnya atau parameter simpangan baku. Nah, di sini contohnya adalah kita mau menguji rata-rata populasi ya. Teman-teman, rata-rata populasi itu kan statistiknya adalah X bar ya. X bar. Nah, distribusi dari X bar itulah yang akan dijadikan sebagai statistik uji. Distribusi dari X bar kita pelajari kemarin itu bisa T student, bisa distribusi normal. Ya, dengan variansinya itu atau simpangan bakunya itu adalah sigma per akar N. Ingat tidak di dalil limit pusat, kapan X bar itu akan berdistribusi T student, kapan berdistribusi normal baku atau Z? Ingat nggak? Kalau simpangan bakunya diketahui. Itu yang mana, Haikal? Apanya, Bu? Yang simpangan baku diketahui, dia berdistribusi apa? Berdistribusi normal. Oke. Kalau tidak diketahui? Kalau tidak diketahui, lihat N-nya dulu. Oke, nggak masalah ya. Tapi kalau dia dari awal sudah tidak diketahui simpangan bakunya ya, tidak diketahui simpangan bakunya begitu, maka dia diarahkannya sebetulnya sudah ke distribusi T. Ya, kita buka coba ya. Bentar Aura ya, saya buka lagi materi yang kemarin biar lebih jelasnya. Ini ada kaitannya dengan pendugaan parameter kemarin kalau kalian ingat.
Oke, saya share. Muncul? Muncul, Bu. Oke. Ini berlaku untuk pengujian hipotesis ya, teman-teman ya. Kapan kita pakai T? Lihat, pintu utamanya adalah ketika sigmanya tidak diketahui. Ya. Kalau nanti masuk ke pengujian hipotesis, saya pastikan bahwa tidak akan ada yang masuk ke materi atau topik non-parametrik ini. Ya, artinya nanti kita pilihannya hanya pakai T atau pakai Z saja. Ya, dengan jumlah sampelnya ya, tentu nanti akan memenuhi kriteria ini. Oke, jadi nanti ya ketika dari pintu awalnya si sigma ini atau si simpangan baku populasi ini tidak diketahui di dalam soal, begitu, maka dia akan arahkan ke uji T, teman-teman, atau aura. Tapi kalau nanti di soalnya ya, bahwa si sigmanya ini atau simpangan baku populasinya diketahui, dia akan diarahkan ke Z. Jadi dia akan pakai Z, bukan pakai T. Di situ intinya, aura. Bisa dipahami? Ya, Bu, bisa banget. Oke ya. Terima kasih, Bu. Jadi, ya, sama-sama. Jadi kan di sini kalau kalian lihat rumus Z itu pakainya sigma ya, bukan S. Ya. Jadi nanti ketika di soalnya ada sigma begitu ya, maka dia pakainya Z. Simpelnya seperti itu. Ya, kalau nanti tidak diketahui simpangan baku dari populasinya berarti dia pakainya T. Nanti kita bandingkan T hitung dan Z hitung kita dengan nilai T hitung, dengan nilai T tabel dan Z tabelnya. Dilihatnya dari mana? Nanti dilihatnya dari H1-nya. Nanti kita lihat contoh soalnya ya, biar lebih paham. Oke, aura. Ada pertanyaan lagi selain dari aura? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita coba lihat kasusnya begitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah pengujian nilai tengah populasi atau pengujian nilai rata-rata dari populasi. Ya. Jadi kalian lihat di sini ya, bahwa dalam suatu populasi dia memiliki suatu distribusi. Ya. Anggaplah dia populasinya ini adalah berdistribusi normal begitu. Parameternya adalah mu dan sigma kuadrat. Ya, lalu dia ambil sampel dari populasi ini, artinya di sini ada contoh, lihat lingkarannya lebih kecil dibandingkan lingkaran populasi ya, karena jumlah amatannya tentu lebih sedikit. Di mana contoh ini harus dipilih secara acak. Nah, di sini ada parameter mu sigma kuadrat. Nah, kita ingin menguji itu nilai mu-nya. Artinya dari contoh ini nanti kita dapatkan nilai X bar. Nah, X bar ini bisa digunakan untuk menguji nilai rata-rata populasi. Artinya nanti di dalam pengujian nilai rata-rata populasi, kita akan menguji apakah parameter mu itu sebesar nilai tertentu. Nah, nilai tertentunya itu adalah si mu 0. Begitu. Jadi tidak serta-merta dia mu 0-nya itu akan sama dengan X bar dari contoh. Tidak selalu ya. Tidak selalu. Biasanya berbeda antara X bar dengan si mu 0-nya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah hipotesis yang bisa diuji ketika kita ingin menguji nilai tengah populasi. Sudah paham ya? Ini contohnya sama dengan yang tadi dijelaskan di awal. Jadi bisa hipotesisnya satu arah, ya. Lihat H1-nya di sini kalau tidak lebih kecil, lebih besar itu artinya satu arah. Bisa jadi hipotesisnya dua arah. Jadi di sini H0-nya mu akan lebih besar sama dengan suatu nilai di sini. Ya, Bu, bagaimana nanti nilai yang ada di H0-nya ini diperolehnya? Ya sudah diketahui tentu di dalam soal. Jadi mu 0 ini ya tidak selalu nilainya sama dengan X bar. Ya, dia bisa menjadi suatu nilai tertentu, tergantung dari si penelitinya maunya berapa. Ya tentu harus logis juga ya. Gitu. Untuk hipotesis dua arah nanti di sini pasti sama dengan. Ingat bahwa ya ketika H1-nya lebih kecil atau lebih besar, notasi H0-nya ini bisa lebih besar atau di sini menulis sama dengan juga boleh. Ya, atau lebih kecil sama dengan atau sama dengan saja itu diperbolehkan. Karena ini lebih kecil atau sama dengan, ya. Seperti itu. Nah, ini dia. Ketika ragam populasinya diketahui, teman-teman, ya, maka statistik ujinya itu adalah pakai Z. Ketika ragam populasinya tidak diketahui, ya, maka dia menggunakan si S bawahnya atau si T hitung nanti statistik ujinya. Ini saja kuncinya.
Kalau ragam populasinya diketahui atau simpangan populasinya diketahui pakai Z. Kalau tidak diketahui gitu ya, maka dia gunakan si T hitung. Oke. Ini adalah statistik uji begitu. Bagaimana Bu kalau misalnya si X-nya itu pembacaknya bukan normal gitu ya. Tapi kalau sigmanya diketahui sekalipun populasinya bukan normal, ya ingat tadi ya. Lihat, ketika sigmanya diketahui sekalipun dia populasinya bukan dari normal ya. Nih lihat. Ketika sampelnya semakin besar, maka dia akan diarahkan ke normal. Jadi pintu utamanya itu bukan populasinya normal atau enggak, pintu utamanya itu adalah stigmanya itu diketahui atau tidak, gitu ya. Jadi ragam atau simpangan baku populasinya itu diketahui atau tidak, kuncinya di sana. Gitu. Kalau misalnya diketahui tapi dia bukan dari distribusi normal, kalau N-nya besar, maka dia dianggap akan berdistribusi normal. Jadi bisa pakai si Z. Gitu. Tapi kalau dari awal si sigma yang nggak diketahui, sekalipun dia populasinya normal, maka dia tidak akan ke Z, tapi dia akan ke T. Begitu. Ya, jadi ini masih berlanjut digunakan di dalam pengujian hipotesis, ya, teman-teman. Berkesinambungan begitu. Nah, ini tadi yang saya katakan, sebetulnya kalian tidak perlu menghafal semua ini. Ya. Oke, jadi untuk menentukan daerah kritis, tadi saya sarankan ya kalian pahami, lihat H1-nya. Ya, kalau misalnya mau pakai Z tadi, ya berarti nanti mu lebih kecil dari mu 0, maka tolak H0, karena daerah kritis itu sama dengan daerah penolakan H0. Kalau H1-nya lebih kecil, tolak H0 kapan? Kalau Z hitung kita lebih kecil dari min Z alpha. Negatif di sini tandanya, min Z alpha. Ya. Kalau H1-nya mu lebih besar dari mu 0, maka daerah penolakan H0-nya adalah tolak H0 jika Z hitung kita lebih besar dari Z alpha. Kalau dia tidak sama dengan, dia bisa lebih kecil dari min Z alpha atau lebih besar dari Z alpha. Atau boleh ditulis tanda mutlaknya itu lebih besar dari Z alpha per 2. Untuk kalian pahami lagi ya, saya akan membuat gambar untuk kalian ingat. Sudah muncul belum whiteboard-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Teman-teman, ini berlaku untuk Z dan T. Paham ya? Ini berlaku untuk Z maupun... Ibu maaf suaranya kecil, Bu. Oke. Ini berlaku untuk Z maupun T ya. Kalau misalnya hipotesisnya satu arah. Astagfirullah. Oke. Misalnya ya, yang pertama itu adalah H0 mu lebih besar sama dengan mu 0, begitu ya. Lalu H1-nya itu adalah mu lebih kecil dari mu 0, lawannya ya. Oke, daerah penolakan H0-nya kalian buat secara normal. Oke. Lihat, H1-nya lebih kecil. Jadi ketika kita tolak H0, kita terima H1. Kalau terima H1, dia katakan mu lebih kecil dari mu 0. Maka ini adalah tolak H0. Tolak H0-nya adalah sebelah kiri, karena dia lebih kecil. Oke, nah ini adalah daerah tolak H0. Luas daerah tolak H0 ini adalah sebesar alfa, teman-teman. Kelihatan ya. Di mana warnanya? Oke. Ini luas daerah tolak H0-nya adalah sebesar alfa. Karena tadi alfa, peluang tolak H0 pada H0 benar. Oke. Nah, sekarang ini wilayah tolak H0. Nilai titik kritisnya di sini
itu adalah minus Z alpha. Oke, ini adalah minus Z alpha, teman-teman. Nanti kalau alfanya adalah 0,05 atau 5%, maka di sini min Z-nya adalah min Z 0,05. Maka yang ada di tabel Z, kalian nanti mencari nilai Z yang luasnya 0,05. Gitu. Jadi di dalam hipotesis kita nggak cari peluang Z, teman-teman. Tapi kita nyari nilai Z skornya. Gitu ya. Sama halnya dengan si pendugaan parameter kemarin. Kita mencari nilai Z-nya, bukan nilai peluangnya. Maka daerah yang sebelah sini, ini daerah apa? Kalau sebelah sini tolakan 0. Ini adalah daerah terima 0. Kan nanti kita menghitung di sini, misalnya pakai Z ya. Kita hitung di sini Z hitung kita sama dengan X bar min mu 0 dibagi sigma per akar R. Nah, kalau misalnya nanti kita udah dapat Z hitung, kita sudah dapat nilai Z tabel, maka kita lihat posisi Z hitung kita ada di sebelah kiri min Z alpha atau sebelah kanan Z alpha. Kalau dia posisinya di sebelah kiri min Z alpha, dia masuk daerah apa, teman-teman? Tolak atau terima 0? Kalau Z hitung kita itu jatuhnya ada di sebelah kiri sini, itu masuk daerah tolak atau terima 0? Tolak 0. Tolak 0. Kalau Z hitung kita di garis bilangan ini ada di sebelah kanan dari min Z alpha, maka ini sudah masuk wilayah terima 0. Artinya apa? Kalian hanya cukup melihat hal satunya saja. Nanti menentukan keputusan kita itu terima atau tolak 0. Jadi nggak perlu nih hafalin mana tadi? Hafalin ini semua nggak perlu. Ya, pusing. Ya, pusing kalian kalau mana tadi nggak baik lagi ya. Yang tadi di PowerPoint ya, kalau Hanal kapan begitu, itu pusing. Kalian nggak perlu hafalkan, kalian perlu pahami saja dari hal satunya. Oke, next-nya kita ke jenis hipotesisnya yang lain. Kalau masih satu arah gitu ya, tapi hal satunya itu adalah mu-nya lebih besar dari mu 0. Yang diarsir sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Kanan, oke. Ini sebesar alfa. Ini wilayah tolak 0, teman-teman. Ini wilayah terima 0. Maka yang di sini positif Z-nya, yaitu Z alfa. Nanti kita hitung Z hitungnya kan. Kalau Z hitungnya ada di sebelah kanan Z alfa, terima atau tolak 0? Tolak. Tolak. Kalau Z hitung kita ada di sebelah kiri Z alfa, kita terima atau tolak 0? Terima. Terima. Lihat, kita tolak 0 jika Z hitung kita lebih besar atau sama dengan Z alfanya. Nih. Lebih besar. Tuh, ini wilayah tolak 0-nya. Sekarang kalau kita ujinya dua arah. Satunya mu tidak sama dengan mu 0. Ya, kita buat gambar lagi yang diarsir yang mana? Kanan kiri. Kanan kiri, betul. Kanan kiri di sini. Luasnya ini dan ini. Luasnya berapa kira-kira? Karena dua sisi, maka alfanya kita dibagi dua. Jadi luas yang ini tuh teman-teman, yang sebelah kiri adalah alfa per 2. Luas sebelah kanannya itu adalah alfa per 2. Jadi yang ini titik kritisnya adalah min Z alfa per 2. Gitu ya. Yang ini adalah Z alfa per 2. Positif. Ini tolak H0. Ini juga tolak H0. Ini daerah terima H0. Jadi kapan kita tolak H0? Kalau Z hitung kita nanti posisinya lebih kecil atau sama dengan min Z alfa per 2. Ya karena wilayah sebelah sini kan tolak H0. Atau
Z hitung kita lebih besar sama dengan Z alfa per 2. Karena kalau tolak H0 posisinya ada di sebelah kanan dia. Atau tadi dia menuliskannya adalah kalau nilai Z hitung kita, ini min Z hitung ya, sorry, ini min Z hitung. Nilai mutlak dari Z hitung kita itu lebih besar dari si Z alfa per 2. Ini juga boleh. Ya, jadi nanti kalian tentukan dulu nih min Z alfa per 2-nya berapa ya. Kalau ini dua arah. Nanti uji T sama kayak gini konsepnya. Ya. Lihat dari H1-nya saja. Semuanya di sini yang notasi Z itu diganti oleh notasi T semua. T tabel. Tapi kalau T tabel ingat ya, memintanya adalah derajat bebas. Ya, derajat bebas dan juga alfa. Kita lihat contohnya ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan silakan. Yang bingungnya di mana? Ibu, maaf, saya Ya. izin banyak. Hmm. Saya masih bingung buat nentuin daerah tolak atau terimanya, Bu. Oke, kita ulang lagi. Daerah tolak. Oke, kamu nentuinnya daerah penolakan ya. Jadi kalau di tahapan langkah pengujian hipotesis, itu kita menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0. Untuk apa sih Ibu menentukan daerah kritis atau penolakan H0? Untuk menyimpulkan nanti kesimpulan kita itu akan terima tolak H0 atau terima H0. Kita pilih daerah yang penolakan H0. Oke. Karena daerah penolakan H0 di sini lebih spesifik. Kalau misalnya dia H1-nya ini lebih kecil, lihat, kalau H1-nya lebih kecil, maka daerah penolakan H0 itu ada di sebelah kiri. Nih, luasnya sebesar alfa atau taraf signifikansi. Kalau hipotesisnya nanti dari H1-nya itu adalah lebih besar, maka daerah penolakan H0-nya, lihat, lebih besar itu kan ke sebelah kanan. Maka luasnya itu yang sebelah kanan yang tolak H0. Nih, ya, yang sebelah kanan ini daerah tolak H0. Kalau misalnya H1-nya nanti tidak sama dengan, kalau tidak sama dengan, itu bisa nilainya lebih kecil ya kan? Atau lebih besar, makanya dia dua arah. Kalau dua arah, berarti nanti yang diarsirnya ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Tadi tingkat kesalahan itu adalah alfa. Tapi karena di sini wilayah penolakannya ada 2, maka alfanya dibagi 2. Sebelah kiri luasnya alfa per 2, luas penolakan yang kiri, luas penolakan yang kanan juga alfa per 2, teman-teman. Kalau kalian ingat mencari Z score di sini, di Z tabelnya itu kan luasnya sebelah kiri ya yang ada diketahui. Itu sama di sini juga. Jadi kalau misalnya di sini kalian peroleh min 1,96 ya, maka di sini mengikuti, dia simetris, maka dia positif 1,96. Kalian nggak perlu cari lagi ini. Pilih aja salah satu. Dia otomatis simetrik. Begitu. Ya, jadi lihatnya itu adalah dari H1-nya saja. Bisa dipahami. Tadi siapa yang bertanya ya? Saya, Bu, Reskia. Ya, Leskia. Bagaimana Leskia, bisa dipahami? Bisa, Bu, alhamdulillah. Makasih, Oke, Bu. iya sama-sama. Nanti kita lihat contoh soalnya agar teman-teman bisa kembali ingat ya atau memahami penerapannya itu nanti tolak H0-nya bagaimana kesimpulannya gitu ya. Tapi ini pada dasarnya di sini ya. Jadi nanti kalian tidak perlu menghafal. Sebentar, saya sudah buka PowerPoint-nya tapi di layar kalian masih di whiteboard ya. Oke. Nah, kalian nggak perlu hafal ini. Ya, nggak perlu. Kalian cuma lihat dari H1-nya lebih kecil, oh berarti Z hitungnya lebih kecil dari Z alfa. Cuman karena lebih kecil jadi dia minus di sini, kan? Gitu. Nanti kalau lebih besar di sini berarti Z hitungnya lebih besar dari Z alfa. Gitu ya. Kalau tidak sama dengan, oh berarti lebih kecil atau lebih besar, atau mau pakai tanda mutlak silakan. Tapi ingat alfanya dibagi 2. Lihat, untuk yang T itu juga sama teman-teman. Hanya bedanya di sini kalau T ada derajat bebasnya ya. Derajat bebasnya adalah N-1, tapi yang lainnya sama alfa. Kalau dua arah dia alfa per 2. Begitu ya. Sekarang kita coba lihat nih contohnya. Oke, ilustrasinya.
Batasan yang ditentukan oleh pemerintah terhadap emisi gas CO kendaraan bermotor adalah 50 ppm. Oke, jadi batasan emisi gas kendaraan bermotor itu adalah 50 ppm. Kemudian sebuah perusahaan baru ya yang sedang mengajukan izin pemasaran mobil diperiksa oleh petugas pemerintah untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak diberikan izin. Ya. Nah, lalu sebanyak 20 mobil diambil secara acak dan diuji emisi CO-nya atau karbon oksidanya. Dari data yang didapatkan bahwa rata-ratanya adalah 55 dan ragamnya adalah 4,2. Dengan menggunakan taraf nyata 5%, layakkah perusahaan tersebut mendapatkan izin, dia katakan. Ya, kita lihat. Yang diketahui apa di sini? X-bar. Oke, X-bar-nya berapa? 55. 55. Oke, apalagi yang diketahui? New. Bukan. Sigma. Oke, ini sigma kah? Sigma code. Sigma itu yang mana, Dwi? Nilai yang mana sigma? Bukan. Ini ragamnya. Itu S ya, Bu? Iya. Oke, S atau S kuadrat? S kuadrat. Kuadrat. Kenapa dia S kuadrat bukan sigma kuadrat? Karena sampel. Karena dia sampel. Oke, karena hanya diambil dari 20 mobil ya. Sampel saja. Gitu. Terus di sini ada lagi menggunakan taraf nyata 5%. Berarti alfanya di sini 5%, teman-teman. Pertanyaan pertama, sigma atau simpangan baku atau ragam populasinya diketahui atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti pertama kita menyatakan bahwa si statistik ujinya pakai T. Oke, pakai T. Nah, sekarang di sini tinggal menentukan hipotesisnya. Ya, dia informasi apa yang diperoleh di sini? Batasan yang ditentukan oleh pemerintah terhadap emisi gas CO kendaraan bermotor adalah 50 ppm. Oke, artinya kalau dia dinyatakan layak, kira-kira emisi gasnya itu lebih besar atau lebih kecil dari 50 ppm? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil, ya. Kan di sini layakkah perusahaan tersebut mendapatkan izin? Artinya rata-rata emisinya itu harus kurang dari 50. Kalau rata-ratanya kurang dari 50, ditulisnya di H0 atau di H1? H1. H1. Kenapa ditulisnya di H1, tidak di H0? Karena tidak ada sama dengannya. Bagus, Siska, ya. Karena tidak ada tanda sama dengannya. Tidak mengatakan bahwa lebih kecil sama dengan 50, tidak. Tapi kurang dari 50. Maka dia dituliskan di H1-nya bahwa mu-nya kurang dari 50. Tinggal menentukan H0-nya. Nah, H0-nya kok di sini Bu sama dengan 50. Ya, karena di sini adalah batasannya adalah 50. Ya, jadi boleh di sini menuliskannya adalah sama dengan 50 saja. Gitu. Jadi ketika H1-nya yang diketahui lebih dahulu ya, tidak masalah di sini. Tidak harus selalu diketahui H0-nya dulu. Ya, misalnya, Bu, saya di sini mau lebih besar sama dengan 50. Boleh saja. Tapi kan logikanya di sini berarti dia kalau lebih besar sama dengan 50 berarti layak. Udah masuk logika ya? Gitu. Atau misalnya lebih besar sama dengan 50 tidak layak ya? Tidak layak. Jadi kalau kalian mau di sini nuliskan yang lebih besar sama dengan 50 ya silakan. Ya, tapi kalau di sini tidak ada keterangan yang lebih besar sama dengan, ya tulisnya di sini adalah sama dengan gitu. Mau lebih besar sama dengan boleh silakan. Tidak masalah. Yang penting satunya sudah benar nih, lebih kecil ya. Tadi setelah menentukan ini tentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansinya adalah alfa sama dengan 5%. Oke, 5%.
Lalu statistik uji. Nah, kita lihat tadi, kita sudah sepakati bahwa simpangan baku populasinya tidak ada di sini. Maka gunakan T. Rumus T itu adalah X bar dikurang mu0 dibagi ya S per akar N gitu kan. Atau sigma kuadrat per akar N. Sigma kuadrat per N gitu ya. Jadi nilainya di sini T hitungnya adalah 10,91. Kita coba kotret ulang ya, kita kotret ulang. Kita buka whiteboard lagi, biar teman-teman di sini kebayang. Nolnya, tadi bahwa mu-nya itu sama dengan 50. Satunya itu adalah mu lebih kecil dari 50. Oke, Maaf, artinya suaranya nggak kedengeran. oke. Apakah masih tidak terdengar? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya. Berarti yang 50 ini apa, teman-teman? Mu-nya. Ya, mu apa? mu0. Betul, Aurelia. Mu0. Ya, jadi mu0-nya itu adalah 50, teman-teman. Oke. Alfanya ya di sini adalah 5%. Tadi selain mu0 yang diketahui adalah X bar. Oke, X bar-nya itu tadi sebesar berapa? 55. Oke, S kuadratnya itu sama dengan 4,2 ya. Sigmanya tidak diketahui kan, berarti kita pakai T. Nah, baru kita masuk ke statistik uji. Statistik uji itu adalah T hitung sama dengan ya X bar dikurangi mu0 dibagi ya S per akar N. Oke, atau X bar dikurangi mu0 dibagi S kuadrat per N. Sama ya. X barnya berapa tadi? 55. Dikurangi 50 mu0-nya S kuadratnya 4,2 dibagi N-nya. Sorry, tadi di sini N-nya berapa? 20. Dibagi 20. Ya. Ini diperoleh nilainya tadi sebesar 10,91. Oke, ini T hitungnya. Setelah menghitung statistik uji, tadi apa? Tentukan daerah kritis atau penolakan H0. Biar gampang, bikin sebaran normalnya sekarang. Tadi H1-nya lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Kecil. Oke, kita buat di sini. Ini adalah daerah penolakan H0-nya. Jadi di sini tolak H0. Ini terima H0. T hitung kita tadi adalah 10,91. Oke. T tabel kita di sini ya, itu adalah karena di sebelah kiri maka dia minus T alfa derajat bebasnya adalah sama dengan berapa alfanya tadi? 0,05 ya. Oke, derajat bebasnya N minus 1. Berarti di sini min T 0,05 derajat bebasnya adalah 20 dikurang 1 itu 19. Ini disebut one tail karena satu ekor satu sisi. Ingat nggak tabel T kemarin? Coba lihat di tabel T. Berapa? One tail 0,05 derajat bebasnya 19. Ada yang lagi buka tabel T nggak? Coba dicek berapa nilainya.
1,729. Sama semuanya 1,729. Sama, Bu, sama. Oke. Maka ini adalah minus 1,729. Kalau di PowerPoint tadi nilainya sama, minus 1,729. Ya, berarti sekarang bandingkan. Ini di sini nilainya adalah min 1,729. Kalau 10,91 posisinya di mana? Jauh sekali di sini ya. Anggaplah sebelah kanan di sini. T hitung kita adalah 10,91. Maka tolak H0 atau terima H0? Terima H0. Terima H0. Maka terima H0 ya. Jadi apa H0-nya? Bahwa mu-nya itu lebih besar atau sama dengan dari 50, teman-teman. Kalau lebih besar sama dengan 50, berarti dia melebihi batas kadar emisinya ya, batasan emisi CO-nya ya. Iya nggak? Iya, Bu. Ya, kalau dia melebihi batas dari kadar emisi CO-nya, ya, maka dia layak atau enggak? Enggak. Enggak layak, teman-teman. Jadi pertanyaan tadi, kesimpulannya adalah begini. Berdasarkan data yang dimiliki, saya pakai tangan nih nulisnya, dengan alfa sebesar 5%, oke, berdasarkan data yang dimiliki dengan alfa sebesar 5% ya, maka belum cukup bukti untuk ya menolak H0. Oke, data kita belum cukup bukti untuk menolak H0. Atau dengan kata lain, kita sudah cukup bukti untuk menerima H1. Kalau menerima, kita terima H0 ya, belum cukup bukti untuk menolak H0, belum cukup bukti untuk menolak H0, atau yang artinya kita menerima H0, ya, yang mana ternyata mu-nya lebih besar sama dengan 50. Atau dalam istilah lain bahwa emisi gas dari CO kendaraan bermotor yang akan dipasarkan oleh si perusahaan tadi itu melebihi batas yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga perusahaan tersebut tidak layak memperoleh izin untuk memasarkan mobilnya. Bisa dipahami? Dan kita akhirnya terima H0. Kalau kita terima H0 artinya kita belum cukup bukti untuk menolak H0, teman-teman. Ya, atau kalian mau menuliskannya sudah cukup bukti untuk menerima H0 ya silakan. Tapi biasanya kita kesimpulannya ke arah tolak H0. Jadi kalau terima H0 berarti belum cukup bukti untuk menolak H0. Kalau nanti kesimpulannya tolak H0 berarti sudah cukup bukti bagi kita untuk menolak H0. Bisa dipahami sampai sini? Bu izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Dwi. Itu gimana cara kita tahu diterima atau ditolak, Bu? Nah, jadi kita bandingkan nilai T kita. Coba diulang lagi ya. Kita tahapannya tadi, ngitung statistik uji. Ya, oke, kita dapat T hitung. Oke. Nah, setelah ini kita menentukan daerah penolakannya. Nah, inilah tujuan kita untuk mencari kesimpulan apakah kita tolak atau terima H0. Ya, untuk melihatnya kita lihat daerah penolakan H0-nya. Daerah penolakan H0-nya lihatnya dari mana? Dari H1. Tadi H0-nya itu adalah mu lebih besar atau sama dengan 50. H1-nya itu adalah mu lebih kecil dari 50. Maka daerah penolakan H0 itu adalah ini. Lebih kecil. Maka kita buatlah diagram atau secara normal, lihat di arsir sebelah kiri. Ya, karena H1-nya lebih kecil. Sekarang, wilayah ini berarti wilayah daerah tolak H0. Di mana titik kritisnya ini adalah minus T. Kenapa minus T? Karena tadi di awal sudah disepakati bahwa kita pakainya T. Sigma dari populasinya tidak diketahui, makanya pakai T. Kalau di sini pakai Z, di sini juga Z nilai tabelnya, teman-teman ya. Nah,
Di sini kita dapatkan nilai T-tabelnya itu dengan alfanya alfa, tidak dibagi 2 karena dia satu arah. Sampai sini clear ya, dapat dapat T-tabel clear ya. Jadi titik kritisnya ini adalah minus 1,729. Titik kritisnya min 1,729 dan daerah ini yang sebelah kirinya itu adalah daerah penolakan H0. T hitung kita tadi yang diperoleh di awal nilainya adalah 10,91. Sekarang pertanyaannya sekarang bandingkan nilai T hitung kita dengan nilai T tabelnya. T hitung kita ada di sebelah kiri T tabel atau sebelah kanan T tabel. Ternyata T hitung kita besar sekali 10,91. Sedangkan titik kritisnya di sini batas daerah penerimaan dan tolak kanal itu adalah min 1,729. 10,91 itu posisinya di sebelah kanannya dia. Di sini. Ini garis bilangan ya, kalian jangan bingung. Jadi 10,91 anggaplah di sini. Di sini masuknya daerah mana ini? Udah masuk daerah terima H0. Berarti kita terima H0. Tepat H0-nya apa? Mu-nya lebih besar sama dengan dari 50. Begitu. Maka kesimpulannya apa? Berdasarkan data yang kita miliki dengan taraf signifikansi sebesar 5%, ya, maka belum bukti bagi kita untuk menolak H0 atau sudah cukup bukti bagi kita untuk menerima H0. Kalau terima H0 artinya apa? Mu-nya lebih besar sama dengan 50. Oh, berarti dari si perusahaan tadi yang mau memproduksi mobil ya, kadar emisi CO-nya itu melebihi batas yang ditentukan pemerintah. Kalau melebihi batas yang ditentukan pemerintah, berarti mobilnya tidak layak untuk dipasarkan. Bisa paham, Dwi? Bisa, Bu. Makasih. Iya. Ya, jadi bandingkan dengan nilai Z tabelnya. Kalau Z nanti bandingkan dengan nilai Z tabelnya. Makanya tadi saya katakan, kalian tidak perlu menghafal tolak H0 jika N lebih kecil. Tolak H0 jika apa gitu. Lihatnya dari gambar ini saja. Itu sudah sudah bisa dipahami gitu. Coba sekarang kita lihat lagi apakah ada soal selanjutnya. Cuma satu ya. Nah, ini kesimpulannya. Coba saya sambil cari contoh soal lain. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Oke. Oke, ini saya share ada satu contoh. Munculkah? Muncul, Bu. Muncul ya. Ini nomor 3, kita lihat ya. Nomor 3. Ada yang mengatakan bahwa jika jarak yang ditempuh sebuah mobil itu secara rata-rata kurang dari 20.000 km per tahun. Ini lebih kecil juga ya. Oke, anggaplah ini lebih besar ya. Oke, saya ganti. Ada yang mengatakan bahwa jarak yang ditempuh sebuah mobil secara rata-rata itu lebih dari 20.000 km per tahun. Untuk menguji pendapat ini, suatu contoh acak dari 100 pemilik mobil diminta mencatat kilometer yang telah ditempuhnya. Apakah Anda sependapat dengan pernyataan di atas? Bila contoh tersebut itu menghasilkan rata-rata 23.500 km dengan simpangan bakunya adalah 3.900 km, gunakan taraf nyatanya adalah 1%. Pertanyaan pertama, ya, 20.000 ini apa? Rata-rata X.
Mionol. New nol, Bu. Mionol. Iya betul, ini mionol. Ada yang mengatakan katanya bahwa jarak ditempuh sebuah mobil secara rata-rata lebih dari 20.000 km per tahun. Jadi di sini ini adalah mionolnya, ya, karena dia tidak diambil dari sampel berapa sampel gitu ya, tidak. Jadi hati-hati. Nah, dia katakan untuk menguji pendapat ini, artinya ini ingin diuji nih 20.000 km per tahun ini, teman-teman. Tentu, ini adalah mionol. Barulah di sini dinyatakan ada suatu contoh acak dari 100 pemilik mobil. Berarti 100 ini apa? N. N, oke. Dan dari 100 pemilik mobil ini ya dikatakan bahwa dia menghasilkan rata-rata 23.500 km. 23.500 ini apa? X bar. Iya, 23.500 ya. Simpangan bakunya 3.900. Ini apa? S. 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 Hey, S atau S kuadrat? S. S. S ya, simpangan baku nih. Gunakan taraf nyata 1%. 1% ini apa? Alfa. Alfa. Ada tidak simpangan baku populasinya? Enggak ada. Bu. Tidak. Tidak ada. Berarti dia pakai T atau pakai Z? T. Pakai T. Yuk kita kerjain ya. Berarti di sini ya. Tadi yang diketahui adalah apa? H0-nya apa? H1-nya dulu atau H0-nya dulu yang diketahui? Saya bacakan. Ada yang mengatakan bahwa jarak yang ditempuh sebuah mobil secara rata-rata lebih dari 20 km per tahun. H1, Bu. Oke, H1-nya betul Arianti. Berarti H1-nya apa? Lebih dari Oke. 2000. Oke, secara lengkap tulisannya? Mionol lebih dari 2000, Bu. Mionol atau Mio? Mio. Mio, Bu. Mio ya. Mio lebih besar dari 20.000. Jadi yang Mio nolnya itu adalah 20.000. Oke. Maka di sini Mio-nya lebih kecil atau sama dengan 20.000. Alfanya tadi adalah 1% ya atau 0,01. Lalu ada N. N-nya adalah 100 ya. Kemudian tadi apa lagi? X bar-nya. X bar-nya itu adalah 23.500. Begitu. Lalu S-nya. S-nya itu adalah 3.900. Oke, sekarang kita hitung statistik ujinya ya. Kita sepakat pakai T. T hitung. X bar dikurang mu 0 dibagi S per akar N. X barnya itu adalah 23.500 dikurangi mu 0-nya adalah 20.000 dibagi 3.900 dibagi akar dari 100. Berapa coba hitung? Berarti ini 3.500 dibagi 390. Ayo berapa? Di kalkulator 8,97. Oke, sama semuanya? 350 bagi 39. Berapa? Sama, Bu, kayak Haikal. Gimana itu ada yang berbicara nggak jelas? Tapi suaranya teman-teman? Sama? Sama, Bu. Aduh. Apa sih kayaknya ya? Saya coba buka Excel. (3.500 dibagi 390). 8,97 di saya. Iya sama kok. Sama ya? Sama. Ini teh hitungnya. Oke. Sekarang
Setelah menentukan statistik uji, ya, kita menentukan daerah kritis. Ya, atau penolakan H0 gitu ya. Gambar teman-teman. H0-nya tadi bahwa mu-nya lebih kecil sama dengan 20.000. H1-nya mu-nya lebih besar dari 20.000. Ya. Yang diarsir sebelah mana? Kiri, kanan, atau kiri kanan? Kanan. Kanan. Nah, oke. Ini sebesar berapa persen tadi alfanya? 1%. 1% ya. Ini adalah tolak H0. Ini wilayah terima H0. Tadi pakai T ya. Ini positif sebelah kanan. Maka di sini T 0,01 derajat bebasnya adalah 100 kurang 1. Ya, berarti 99. Coba one tail 0,01 derajat bebasnya 99 berapa tuh nilai T-nya? Berapa? Ada nggak? Adanya 100, Bu. 2364. Iya, 100, 2364, Bu. Iya, Bu, itu mendekati. Oke. Di tabelnya paling besar berapa angkanya? 100. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi angka yang paling mendekati saja. Kalau kalian lihat di Excel ya, kalian mau pakai T.INV gitu ya, lalu masukkan alfanya 0,01, derajat bebasnya 99, itu min 2,36 sekian. Ya, jadi itu positifnya sama ya. Jadi kalau misalnya nanti yang sebelah kirinya yang ini yang diarsir ya, derajat bebasnya sekian, alfanya juga 0,01, sama teman-teman ya, cuman nilai negatif ya. Kalau sebelah kanan positif. Berarti sama ya, 2,36 ya. Oke. Tadi T hitung kita adalah 8,97. Oke. T hitung kita 8,97. Oke, dia lebih kecil atau lebih besar dari T tabel? Lebih besar. Lebih besar, dia posisinya di sini jauh sekali ya, 8,97. Anggaplah di sini. Ini T hitung kita. Berarti kita terima atau tolak H0? Tolak. Tolak, karena T hitung kita di sini lebih besar dari T tabel lah, saya singkatnya. Maka tolak H0, teman-teman. Kalau tolak H0, berarti kita terima H1. Berarti berdasarkan data yang kita miliki dengan taraf signifikansi atau alfa sebesar 1%, sudah cukup bukti bagi kita untuk menolak H0. Artinya apa? Artinya bahwa rata-rata tadi kendaraan itu ya lebih besar dari 20.000 km per tahun atau berapa gitu ya, per tahun ya. Ini kesimpulannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Mau yang dua arah? Anggaplah ini dua arah. Oke? Sama datanya ini ya, hanya tadi H1-nya itu adalah misalnya mu-nya tidak sama dengan 20.000. Oke? Sekarang kita lihat daerah penolakan H0-nya berarti ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Oke, berarti di sini alfa per 2. 0,01 dibagi 2 berapa? 0,005. 0,01 dibagi 2 itu adalah 0,005. Jadi ini luasnya adalah 0,005. Ini luasnya adalah 0,005. Ya. Oke, ini tolak H0 dua-duanya, teman-teman. Ya, ini tolak H0. Ini juga tolak H0. Ini terima H0. Maka yang ada di sini adalah min T. Alfa per 2 derajat bebasnya tadi 99.
Oke, berarti sama saja dengan min T 0,005 derajat bebasnya 99. Nah, di tabel T-nya ya, nih, kalian boleh pakai yang 1%, tapi dilihatnya pada two-tail. Atau mau yang 0,005 tapi dilihatnya pada one tail begitu. Itulah kemarin yang ada yang bertanya siapa ya, Haikal waktu itu ya. Kapan pakai Iya. apakah one tail ya kan? Di sini baru kelihatan di pengujian hipotesis. Coba 1%-nya tapi two tail. Derajat bebasnya 99 berapa nilai T-nya? 2,626. Oke, 2,626. Berarti di sini minus 2,626. Ya, yang sebelah kanan positif 2,626. Tadi nilai T itu kita adalah 8,97. Nah, 8,97 itu posisinya di mana? Sebelah kanan. Sebelah sini kan ya, sebelah kanan sini ya. Di sini T hitung kita nih. Masih ada di wilayah tolak H0, teman-teman. Berarti memang ternyata kalau dia H1-nya adalah tidak sama dengan, kita kesimpulannya berarti nanti bahwa rata-rata dari kecepatan mobilnya itu tidak sama dengan 20.000. Dan di sini memang tidak sama dengan 20.000, ternyata dia adalah lebih besar dari 20.000. Gitu ya, terbukti. Nanti kalian coba aja, kalau misalnya di sini yang lebih kecil, ya, lebih kecil pasti terima terima H0. Iya, gitu. Karena di sini sudah terbukti di H1 ya bahwa rata-rata lebih besar dari 20.000 begitu. Kan kalau tidak sama dengan gini kita nggak tahu dia lebih kecil atau lebih besar sebetulnya M-nya ini ya. Kalau tidak sama dengan 20.000 kan kita nggak tahu apakah M-nya itu lebih kecil dari 20.000 atau lebih besar dari 20.000 kan seperti itu. Nah di sini ternyata pada saat H1-nya lebih besar dari 20.000 diterima H1-nya. Di sini kelihatan oh ternyata M-nya lebih besar dari 20.000. Begitu. Bisa dipahami ya? Z sama saja teman-teman ya. Z sama saja. Ya hanya tinggal nanti bandingkan dengan Z tabel begitu. Seperti kalian mencari nilai Z score di tabel saja, bukan nilai peluangnya. Oke, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan lagi silakan. Haikal deh Bu, mau nanya Bu. Oke, silakan Haikal, apa mau tanya apa? Yang tentang tabel T aja sih Bu. Tadi kan kalau tadi kan di ini kan adanya jadi lengkap 10 ya dari 80, 90, 100. Nah, ini 99. Berarti dia dibulatkan ke atas ya untuk ininya, nilainya apa ke bawah? Bukan dibulatkan, tapi selisihnya saja yang paling dekat dengan berapa? Oh, jadi selisih yang paling dekat ya. Berarti kalau misalnya 94, 90 berarti ngambilnya. Iya, ambilnya ke 90 aja. Ya, kalau mau lebih spesifik lagi kalian bisa gunakan pakai Excel ya. Kalau kalian nggak yakin, sebentar. Nih. Kalau mau cari nilai T tabel ya, pakai ini. T dot inverse. Ini alfanya berapa ya? Taruh di sini derajat bebasnya. Tadi kan 99 ya. 0,01. Nah, ini adalah nilainya min 2,36. Nah, kalau di sini T dot inverse ini one tail. Ya, tapi kalau dia two tail ya, T dot inverse. Nah, ini yang ada 2 T-nya nih. Tuh, T dot inverse two tail. Berapa tadi? 0,01 degree of freedom-nya sama 99. Ya, sama ya tadi seperti yang Haikal sampaikan 2,62 sekian. 2,626. Ya, jadi kalau misalnya kalian ragu boleh pakai Excel. Ya, jadi ini T dot inverse kalau satu sisi, kalau dua sisi atau dua arah T dot inverse ditambahkan belakangnya 2T atau tail. Seperti itu. Kita Haikal ya. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Teman-teman yang lain? Paham, Bu? Ibu, Paham saya ya? mau tanya, Bu. Boleh, silakan.
Kalau buat yang soal tadi yang tidak sama dengan, itu ada bahasa khususnya gitu nggak Bu buat di soal? Kalau yang tidak sama dengan, itu biasanya bukan diketahui tidak sama dengannya, tapi sama dengannya justru. Ya, paham nggak? Jadi kalau di soal itu, misalnya mana ya? Di sini ada nggak ya? Nah, misalnya gunakan, ini apa, menguji apa? Oh, ini udah dua populasi ya. Tapi ini contohnya ya. Contohnya. Oke, contohnya begini. Gunakan taraf signifikasi 5% untuk menguji pernyataan bahwa, misalnya di sini ya, rata-rata volume, ini saya hapus. Bahwa rata-rata volume paru-paru itu adalah sama atau sama dengan sekian. Gitu ya. Misalnya di sini, pertanyaannya adalah seperti itu, atau informasinya seperti ini. Gunakan taraf signifikasi 5% untuk menguji pernyataan bahwa misalnya rata-rata volume paru-paru itu adalah sebesar sekian. Nah, kalau hanya diketahui sebesar sekian, sama dengan sekian, gitu ya, maka H1-nya, kalau nggak ada indikasi dia lebih kecil atau lebih besar, ya berarti tidak sama dengan sekian. Ya, jadi biasanya diketahuinya itu yang sama dengannya, bukan yang tidak sama dengannya. Kalau yang diketahuinya hanya sama dengan, berarti H1-nya ya tuliskannya tidak sama dengan saja. Kalian bisa menuliskan lebih kecil, atau lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, kalau ada informasinya di sini di soal. Kalau nggak ada informasi mengarah ke lebih kecil, atau lebih besar, gitu ya, atau di H0-nya lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, maka berarti gunakan sama dengan, atau H1-nya tidak sama dengan. Bisa ya, terbayang ya, Leskia ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, jadi kalau nggak ada kata-kata maksimal, minimal, ya, atau lebih kecil, atau lebih besar, gitu ya, atau paling besar, gitu. Berarti selain itu ya, kalau tidak sama dengan, gitu teman-teman. Ya, mudahnya seperti itu. Nah, ini udah gabungan soalnya ya dari yang dua nilai tengah, sedangkan kita baru satu nilai tengah. Nanti saya coba cari soal latihan ya untuk kalian bisa paham. Ya, jadi menurut saya tidak apa-apa untuk pertemuan ini sampai sini dulu ya, sampai untuk satu populasi, walaupun di RPS itu sama dengan materinya sama pengujian hipotesis satu proporsi, tapi menurut saya ini sudah cukup untuk awal ya. Jadi teman-teman nanti perdalam dulu ini, mau nanti selanjutnya menguji proporsi atau mau uji dua populasi seperti ini, akan bisa dengan mudah mengikutinya. Ya, jadi kembali lagi jangan dihafal. Ya, ini semua jangan dihafal. Ya, kalau mau melihat memastikan silahkan, tapi jangan dihafal. Ya, pahami dari tadi sebaran normal gambarnya. Ya, sehingga nanti H1 apapun di sini mau pakai Z mau pakai T kalian bisa. Ya, kalian paham menentukannya seperti apa untuk menolak H0 atau menerima H0 dan juga mengambil kesimpulannya. Oke. Berarti nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya ya, kita akan coba lihat kepada perbandingan dua populasi dulu saja ya. Jadi proporsi belakangan kita masuk ke perbandingan nilai tengah kalau ada dua populasi. Seperti itu. Bagaimana ya? Nah, ini biasanya dikaitkan nanti dengan dua sampelnya itu bisa saling bebas atau dua sampelnya itu tidak saling bebas. Gitu. Oke, nah ini hanya masalah rumus saja ya. Kesininya hanya masalah rumus saja. Tapi kalau konsepnya kalian sudah paham, insya Allah ke bawahnya paham. Saya sangat yakin ya. Sangat yakin. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Aman ya? Coba soal latihannya dikerjakan lagi ya. Soal latihannya dikerjakan lagi. Baru nanti pada saat mengerjakan, kalau ada kebingungan, nah kalian boleh tanyakan. Ya, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Ada beberapa chat WhatsApp yang mungkin menuju UTS tidak saya respon karena menurut saya sudah sangat dekat dengan entah kelas A atau kelas B ya, saya lupa. Ada 2 atau 3 chat yang tidak saya respon karena sudah sangat dekat dengan UTS dan saya rasa teman-teman di kelas sudah banyak yang mengerjakan gitu ya. Jadi sebetulnya bisa sambil sharing di sana.
Nah, kalau sekarang masih mau ada yang japri, silakan, sudah terbuka lagi ya, sudah terbuka lagi. Tapi menurut saya langkah baiknya kalau diskusinya di grup WhatsApp, jadi teman-teman yang lain juga bisa tahu nih sudut pandang yang lain, atau mungkin teman-teman ada yang tahu jawabannya. Seperti itu. Ya, nanti saya berikan soal latihan lagi untuk kalian pelajari untuk materi pengujian hipotesis nilai tengah satu populasi. Insya Allah minggu berikutnya kita masuk ke pengujian rata-rata atau nilai tengah untuk populasi. Gitu ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi kan? Aman ya sejauh ini ya. Oke, terima kasih untuk